Satu nih Kang, ini founder Bojonegoro Public Speaker nih. Nah ini berarti udah nggak asing ngomong di depan. Iya. Tapi ngomong ditampil di publik ya. Kalau ngomong di radio nggak tahu nih. Iya, monggo. Oke, langsung silakan Kang Brio. Ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua juga. Perkenalkan sedulur semuanya, saya Kang Brio. Saat ini tinggal di Dusun Tumo, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupatennya Bojonegoro. Alhamdulillah saat ini saya fokus untuk membuat sebuah proyek wisata edukasi, judulnya Kang. Jadi kita menyebutnya wisata edukasi Kampung Tumo. Kenapa kok namanya terkesan kayak Jepang-Jepang? Ya itu Tumo tuh, maksudnya Kampung Tumo ini kampung Jepang atau kampung? Banyak orang yang sangat penasaran akan terkait masalah nama itu ya Kang. Kalau di otak saya begitu dengar Tumo tuh langsung itu kuturan. Ya kalau bagi orang yang di desa mungkin ya Tumo maksudnya apa? Dusun kayak Tumo ya nah, tapi bagi yang standarnya internasional pasti Kampung Tumo ini seperti kayak Jepang-Jepangan ya seperti itu. Jadi wisata edukasi Kampung Tumo, di situ kita punya beberapa macam training center yang konsepnya punya banyak pelatihan, yaitu pelatihan pengembangan diri, ada juga pelatihan tentang profesi, ada pramugari, ada perhotelan, ada kursus bahasa Inggris. Dan yang paling penting ini tadi yang ditanyakan Kang Arfian, yaitu pelatihan tentang public speaking. Dan insya Allah ini yang pertama di Bojonegoro. Kita punya konsep pelatihan public speaking yang standarnya betul-betul profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu Kang perkenalannya. Matur suwun sangat. Kenapa saya baru tahu nih? Sepertinya kurang branding ini kayaknya. Saya lebih ke Mas Prio dulu nih. Siap. Saya sedikit ingin berbagi pengalaman aja deh. Ini sebagai public speaker nih ya, apalagi ini mungkin kelasnya bisa dikatakan sudah nasional juga nih. Amin. Nah, dan juga sebagai penanggung jawab destinasi Kampung Tumo ini kira-kira motivasi pada masyarakat ini agar semakin produktif dan juga ikut mendorong kepada generasi muda milenial saat ini untuk mewujudkan mimpinya. Apa nih saran-sarannya nih kira-kira? Baik, matur suwun Kang. Jadi kalau kita bicara tentang anak muda sekarang ya Kang, mungkin secara peradaban lah ya, atau secara lingkungan, secara pendidikan mungkin beda dengan zaman-zaman angkatan saya dulu yang dimana dulu mungkin banyak materi-materi tentang pelajarannya, tentang nasihat-nasihat dari orang tua itu betul-betul sangat mengena. Sampai disiplinnya itu yang betul-betul sangat luar biasa. Bahkan kalau mau dipukul sekalian. Di era sekarang kan itu tidak mungkin terjadi lagi. Tegas ya? Ya tegas. Tegas dan keras tipis bedanya itu ya. Nah jadi saya punya semacam kayak kegelisahan, keresahan bahwa kalau bicara tentang anak muda, sekarang itu mereka lebih fokus untuk mengedepankan kecerdasan akademiknya. Nah, kecerdasan emosionalnya tidak pernah tersentuh, tidak pernah dipelajari. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru aja tidak pernah mentransfer ilmu itu, baik langsung atau tidak langsung. Sehingga mereka mungkin pintar dalam sisi pelajaran. Tapi kalau bicara tentang mental, belajar tentang nyali, belajar tentang kedisiplinan, apalagi mindset mau berjuang, mau berusaha seperti sampai bisa menciptakan karya kayak Kang Tio ini, itu jauh sekali. Apalagi sekarang zona yang semua serba nyaman. Berarti perlu reformasi akhlak nih, moral. Kalau bahasa saya mental, mindset kan, mindsetnya itu yang harus didoktrinasi lagi. Pola pikir. Karena sekarang pilihan seperti ini, handphone sendiri aja itu sudah membuat kita secara tidak langsung membuat kita lemah. Dalam satu sisi yang lain walaupun kalau ada pihak-pihak tertentu yang mungkin menjadikan handphone itu sebagai kreativitas tersendiri, tapi kan itu prosentasenya kecil sekali. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya Kampung Tumo sendiri itu kan memberikan training. Harapannya apa? Training yang tentang kecerdasan emosional. Sehingga adik-adik kita sekarang itu yang milenial itu masih punya semacam kayak kepercayaan dirian, mental. Gimana caranya supaya bisa produktif? Karena saya yakin Kang, di perusahaan saya juga saya tim rekrutmen, tim interview. Walaupun mereka statusnya sarjana, ya Kang Tio ya, ketika mereka mau melamar bekerja,
teknik interview saja mereka nggak tahu. Iya. Ditanya A aja mereka bisa gelagapan, Iya. bisa grogi, bisa minder. Itu banyak teman-teman kita pengen berhasil, tapi secara SDM mereka nggak punya cukup skill dan kompetensinya. Itu yang bahaya. Psikotesnya itu kan. Oke, sebelum saya jawab, mumpung masih ingat ya, saya menanggapi Kang Tio dan Kang Mian tadi. Pemuda pelopor begitu sulit pencarinya. Karena saya yakin banyak pemuda kita itu yang tidak dididik di training untuk menciptakan sebuah karya. Tidak bisa mempelopori sesuatu itu tanpa ada basic reformasi mindset yang jelas. Orang seperti Kang Tio ini mungkin 1001 di Bojonegoro kan. Menggali potensi diri itu loh yang sulit. Karena banyak pemuda kita, anak muda kita, jujur ya Kang, saya juga masih aktif di pemuda pelopor. Yang hampir semua kecamatan itu untuk menentukan siapa yang harus kita kirim untuk ikut ajang pelopor ini sangat sulit. Karena memang potensinya tidak ada. Kenapa potensinya tidak ada? Kembali lagi ke mindset, reformasi mindsetnya. Banyak anak muda gitu yang sifatnya adalah yang praktis-praktis saja. Menciptakan sesuatu butuh mindset yang kuat. Yang salah siapa itu? Yang salah adalah keadaan kita. Ya, kalau kita bicara salah dan tidak dibicarakan, tapi tadi lebih ke tantangan tadi. Ini kan tantangan. Jadi yang menarik PR saya sekarang ini adalah PR kita semuanya ini adalah yang harus kita transfer ke seluruh pemuda kita adalah reformasi mindset itu harus segera dan itu sangat mendesak sekali. Tanpa adanya reformasi mindset, SDM kita terus akan seperti ini. Tidak akan ada keberanian untuk menciptakan sesuatu. Ini ada budaya yang tidak baik, Kang. Betul. Budaya pembiaran. Pembiaran. Maksudnya apa? Setiap anak, setiap generasi muda ini punya potensi sebenarnya dalam dirinya. Cuman tidak ada yang menggali dan dirinya juga nggak mau membuka diri, membuka pikiran, membuka hati. Saya itu cocoknya di apa? Dan satu lagi, Kang, satu lagi, tidak ada wadahnya. Betul. Wadahnya tidak ada. Betul. Nah, akhirnya seperti orang yang tersesat di hutan. Pengennya mampu, pengennya berhasil, tapi ilmu tidak mumpuni. Ya akhirnya kita jadi SDM yang biasa-biasa dan saja. Ada sedikit satu tantangan lagi nih. Yang terbaru apa ya? Karena ilmu itu selalu berubah-ubah terus ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang terakhir ini, Kang. Public speaker. Ilmu dasar yang dikuasai itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah segala-galanya ilmu yang paling sangat dibutuhkan untuk proyek apapun, untuk bisnis apapun, untuk keperluan apapun. Kalau komunikasinya tidak tersampaikan dengan baik, apapun yang akan kita perjuangkan pun pasti hasilnya baik. Nah, sesimpel itu sederhananya. Nah, banyak terjadi konflik, banyak terjadi kegagalan, banyak terjadi masalah itu mungkin karena miskomunikasi. Terjadi miskomunikasi komunikasinya jelek juga iya. Nah, alhasil apa? Ya, yang seharusnya kita mendapatkan banyak kemudahan itu tidak bisa tercapai. Hanya gara-gara kita tidak bisa menguasai bagaimana komunikasi yang baik. Itu komunikasinya dulu loh, Kang. Belum ke arah public speaker. Nah, public speaker itu tujuannya ke arah mana? Harus bisa meyakinkan dan mempengaruhi. Kalau komunikasi kan sifatnya hanya sebatas komunikasi. Tapi kalau public speaker, dia punya kekuatan untuk bisa meyakinkan dan mempengaruhi. Sehingga akhirnya apa? Dia mampu menggerakkan. Aku pengen dodolan, bicaranya mau iso laku. Aku butuh meyakinkan, butuh mempengaruhi. Akhirnya dia mau membeli. Nah, itu contoh kalau dalam hal dagang, belum hal-hal bisnis lain. Kita bisa ambil contoh bakul jamu. Bakul jamu. Dan yang paling sangat dominan ini adalah kalau teman-teman kita mindsetnya adalah setelah lulus kuliah atau lulus sekolah, dia pengen bekerja, dia akan melewati sebuah fase yang dimananya kita menyebutnya gerbang interview. Nah, kita belajar dari mana tadi interview? Tidak ada dipelajari sebelumnya. Saya sebagai recruiter, interviewer itu sangat miris, Kak. Ketika melihat teman-teman yang semangat kerjanya menggebu-gebu, tapi dari sisi kualifikasinya nol besar. Kenapa? Karena kemampuan public speaking-nya lemah. Terlebih baru pertama kali dia baru pertama kali. Jadi kadang tangan getar, kaki getar, mulut bergetar, kemeringat, keringat dingin. Sama mereka sendiri selesai dari acara itu menemui saya pribadi. Maaf, Pak, saya itu orangnya di luar itu rame, saya berani. Tapi ketika interview seperti ini kok saya seperti kayak orang yang nggak bisa apa-apa ya. Ada apa dengan saya? Lagi-lagi, sebuah kekuatan yang harusnya dipelajari ilmunya, tapi itu akhirnya menjadi kelemahan hanya karena mereka jauh dari ilmunya. Jadi public speaker intinya, Kang, ini seperti kayak sebuah senjata. Kalau teman-teman pengen berhasil, teman-teman ingin berjuang apa yang ingin diperjuangkan, dicita-citakan, public speaker itu adalah kuncinya. Apapun itu.
Kalau kita sudah mempelajari kuncinya, Ya. tahu tekniknya, semuanya akan bisa lebih mudah. Latar pendidikan bukan jaminan. Tidak jaminan. Kepandaian bukan Yang penting jaminan. keberanian. Saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu, saya punya teman anggota polisi, Yeah. ini dia mau dijadikan kayak semacam narasumber dalam Yeah. sebuah acara Kamtibmas di Kecamatan Balen. Dia belum di lokasi aja udah nervous. Aku tuh udah pikirannya Betul. caranya gimana ya ben ora nervous segala macam. Dan jadi saya tambahkan lagi Kang, sekelas pejabat pun banyak Betul. punya masalah seperti Iya, ini. iya. Dari cara berdirinya itu sudah menunjukkan bahwa dia sedang tidak kondisi baik-baik saja. Karena mungkin dia dipengaruhi hal-hal yang membuat dia akhirnya grogi. Mungkin bisa saya simpulkannya begini, Betul. dengan belajar public speaker ini salah satu yang didapat adalah rasa percaya diri, Pasti. kemudian bisa menjadi good communicator, menyampaikan pesan tersampai dan lebih mantap lah ya, lebih Dia bisa meyakinkan. meyakinkan dan bisa mempengaruhi. Karena orang ngomong tok banyak Kang bisa. Iya. Tapi bagaimana punya teknik ngomong yang dia punya kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan untuk meyakinkan. Itu Kalau- yang kalau konsep-konsep ada yang yang- belum dipelajari. Kalau seandainya ada yang mematahkan dengan begini, ya itu yang udah bakat alam pinter ngomong. Kalau yang kayak kita pendiam-pendiam gimana nih? Oke. PR-nya ada dua kan. Iya. Orang ngomong berani karena mentalnya sudah Ya. ada, tapi tekniknya nggak punya. Akhirnya the power of ambiar, Nah, the power of bleber, ngalor ngidul nggak jelas. Itu karena dia nggak punya ilmunya. sebelum ngomong di pikiran udah penuh ya, begitu di depan hilang. Hilang. Akhirnya Oke. ambiar kemana-mana. Itu bisa. Iya, iya. Tapi mentalnya dia bagus Kang. Iya. Nggak masalah. Tapi dibalik nih permasalahan yang kedua, mentalnya nggak berani ya. Walaupun dia ngomongnya bisa, tapi kalau mentalnya nggak ada, itu yang akhirnya hilang ketika di atas panggung. iya. Nah, kita akan coba tes dulu Kang, melalui sebuah assessment kecil. Oke. Ini emang pendiam karena mentalnya nggak berani ngomong, Atau memang latar pendiam karena nggak punya belakangnya. bahan yang diomongin. Nah, yang seperti itu kita ada tekniknya semua. Iya, Kan? iya. Jadi kalau sampai ada pandangan di luar sana, ya yang pintar ngomong ya pasti ngomong, enggak. Yang nggak bisa ngomong pun saya jamin bisa ngomong. Kalau sudah tahu tekniknya. Cuman nanti beda hasilnya aja ya. Beda hasilnya, Kalau betul. yang pandai ngomong, yang sudah terbiasa mungkin lebih panjang kali lebar, Lebih tapi bocor. kalau yang pendiam mungkin lebih singkat padat. Tapi elegan, tapi elegan. Padat dan berisi. Berisi. Ya, itu yang paling penting. Enggak banyak basa-basi. Iya, monggo Mas Arvin aja. Begini. Sumber yang betul-betul bisa menginspirasi. Dan untuk teman-teman pemuda, orang tua di seluruh Bojonegoro dimanapun berada, reformasi mindset itu harus disegerakan. Jangan sampai kita zona nyaman, kita memaksa anak-anak kita untuk fokus hanya belajar kecerdasan akademik saja, tapi kecerdasan emosionalnya tidak tersentuh. Akhirnya apa? Anak-anak kita hanya menjadi pintar hanya pada saat textbook saja. Ketika diminta untuk dilepas, untuk fight di luar sana, kita menjadi pribadi yang akhirnya tidak mumpuni. Kampung Tumbuh sendiri sampai sekarang juga punya social project Kang. Jadi kita tidak semata-mata mengedepankan profitable itu sendiri. Kita banyak punya kegiatan training yang sifatnya tidak berbayar. Jadi kalau seandainya teman-teman misalkan contoh nih, Kang Prio, saya dengan komunitas ada 20 orang, 30 orang ingin belajar bareng. Monggo, silakan. Hanya fokus ke kebutuhan pribadi saja. Mau makan, minum sendiri, apa-apa sendiri. Tapi kalau soal pelatihan training kita siap memfasilitasi Kang. Dimanapun. Yang penting demi Bojonegoro maju, demi Bojonegoro yang produktif, kita siap. Matur suwun. Ya mudah-mudahan makin sukses ya buat Amin. Kang Rionya. Oke, mungkin tambahan Mas Monggo. Tio.